Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Markus bab 12 ayat 37. Dalam konteks ini, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak tentang Mesias yang akan datang. Dia menunjukkan bahwa Mesias bukan hanya seorang keturunan Daud secara fisik, tetapi juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk memahami hubungan unik antara Yesus Kristus dengan Daud. Daud adalah seorang raja yang terkenal dalam sejarah Israel, dan ia juga merupakan leluhur langsung Yesus secara fisik. Namun, dengan menyebut Daud tuannya, Yesus menunjukkan bahwa Daud mengakui keagungan dan otoritas yang dimiliki oleh Mesias yang akan datang. Ketika Daud menyebut Mesias sebagai tuannya, ia mengakui bahwa Mesias bukan hanya seorang raja atau pemimpin politik biasa, tetapi juga memiliki status ilahi yang melampaui semua manusia. Mesias adalah Tuhan yang diberikan kuasa dan otoritas mutlak atas segala sesuatu. Namun, keunikan hubungan ini tidak hanya terbatas pada Yesus sebagai Mesias, tetapi juga memperlihatkan keajaiban inkarnasinya sebagai anak Allah. Dalam Yesus, kedua sifat ini, yaitu kemanusiaan dan keilahian, menyatu secara sempurna. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Renungan ini mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, kita diajak untuk mengakui dan menghormati otoritas dan keagungan Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa. Kedua, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia dalam bentuk manusia, dengan segala kelembutan, kasih, dan pengampunannya. Ketiga, kita harus menghargai peran Daud sebagai keturunan dalam pewartaan janji dan kedatangan Mesias. Dalam hidup kita sehari-hari, penting bagi kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memiliki kuasa penuh untuk mengubah hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menuju hidup yang berarti. Dengan mengakui kedaulatannya dan menerimanya sebagai anak Allah yang datang ke dunia, kita dapat menemukan arti dan tujuan yang sejati dalam hidup ini. Begitu juga, kita harus mengikuti contoh Daud yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan memuliakannya dengan segenap hati. Daud, meskipun bukan sempurna, adalah seorang pribadi yang mencari kerelaan Allah dan selalu berusaha hidup dalam ketaatan. Dalam menghayati iman kita, marilah kita meneladani kerendahan hati Daud dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita dapat mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa, kasih, dan pengharapan. Dia adalah sumber kehidupan yang abadi dan penghiburan dalam setiap situasi. Dalamnya, kita menemukan arti sejati hidup kita dan kepastian akan kehidupan yang kekal bersamanya. Ketika kita merenungkan kata-kata Yesus ini, kita diingatkan tentang betapa besar kasih-Nya kepada kita. Meskipun Ia adalah Tuhan yang berkuasa, Ia rela menjelma menjadi manusia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dalam kehendak-Nya, kita diberi kesempatan untuk menerimanya sebagai Juru Selamat dan hidup dalam persekutuan dengannya. Rendah hatilah kita dalam menghadapi keagungan dan kemuliaan-Nya. Seringkali, kita cenderung memandang Tuhan hanya sebagai pelayan kita yang memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Namun, Daud sendiri mengakui bahwa Mesias bukan hanya anak Daud, tetapi juga Tuhan yang layak disembah dan dihormati. Dalam merespons pengakuan Daud ini, kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan memiliki rencana yang indah untuk kita. Melalui perjumpaan kita dengannya, kita akan mengalami transformasi dan perubahan yang membawa sukacita dan harapan sejati. Ketika kita mengenali Yesus sebagai Tuhan kita, itu berarti kita mengakui bahwa Dia memiliki hak mutlak untuk memerintah dan mengarahkan hidup kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan tunduk kepada kehendak-Nya. Dalam ketaatan kita akan menemukan kedamaian dan sukacita yang hanya ditemukan dalam persekutuan dengannya. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah milik-Nya. Kita adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita dapat mengenal lebih jauh kasih-Nya yang tiada terbatas dan mengalami pengampunan-Nya yang melimpah. Dalam keseharian kita, marilah kita mengingat bahwa kita adalah warisan Daud yang dipanggil untuk hidup dalam iman dan kepatuhan.
Marilah kita mengakui kedaulatan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan hidup dalam kebenaran-Nya. Dengan melakukan itu, kita akan mengalami sukacita sejati yang hanya ditemukan dalam hubungan yang erat dengannya. Renungan ini mengajak kita untuk tidak hanya mengenal Yesus Kristus secara teoritis, tetapi juga untuk mengenalnya secara pribadi dan intim. Marilah kita mencari Dia dalam doa, membaca firman-Nya, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Dalam persekutuan kita dengannya, kita akan menemukan jawaban atas keraguan dan pertanyaan kita, serta mengalami hadirat-Nya yang menghibur dan memimpin. Marilah kita merenungkan bahwa Daud menyebut Yesus sebagai Tuannya, dengan penuh kerendahan hati dan penghormatan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Daud dan mengakui keagungan dan otoritas Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam ketaatan, penghormatan, dan cinta kepadanya, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita dan membawa kita kepadanya.